Hai, nama saya Cindy, NPM saya 1842140. Hari ini saya akan menjelaskan tentang UTS kita Akmen yang kedua. Yang pertama itu disuruh cari activity rates-nya. Yang pertama ada activity adverse buying. Kita menggunakan driver insufficient units. Jadi cara carinya itu cost of the activity kan 450.000. Terus dibagi dengan total drivernya. Total driver itu 2.900. Jadi activity rate untuk adverse buying itu 155,17. Yang kedua, activity supplier returns itu pakai driver return units. Cara carinya itu cost of the activity 115.000 dibagi dengan total driver 1.380. Jadi kita dapat activity rate-nya itu sebesar $83,33. Terus soal 1B-nya itu disuruh cari total unit purchasing cost. Yang pertama itu kita ada Shell Glass sama Apple Glass. Yang Shell Glass dulu. Terus kita cari site-nya dulu seharga 705.000. Terus kemudian WS-nya 1.830.000. Terus untuk adverse buying-nya site-nya 69828. WS-nya juga sama 69828. Terus supplier returns-nya itu site-nya dari 500, WS-nya juga dari 500. Jadi total cost-nya itu yang pada Shell Glass yang site 777.328, terus WS-nya 1.902.328. Unit produksinya itu ada 15.000, jadi dibagi 15.000, totalnya cost per unit itu yang site 51,82, yang WS 126,82. Terus sama dengan Apple Glass, total cost yang site pada Apple Glass itu ada 1.173.172. Kemudian WS-nya itu ada 3.135.172. Unit produce pada Apple Glass itu 24.000. Kemudian cost per unitnya itu total cost dibagi unit produce, dapatnya 48,88. Satu lagi 130,63. Terus soal C, why we need to do value chain analysis. Terus kita harus jelasin yang berkaitan dengan strategic cost management. Value chain analysis help us to know or to analyze linkage between activities in the firm, activities with supplier and activities with customer. Dengan kita mengimplementasikan value chain ini, kita bisa membantu memanage strategic cost mereka. Karena dengan implementasi value chain analysis ini dia bisa membantu perusahaan dalam menurunkan biaya mereka, terus melakukan perbedaan strategi dan fokus pada strategi itu. Kemudian ada soal kedua. Soal kedua itu disuruh cari partial productivity ratio untuk setiap mesin. Terus kita harus mendeskripsikan masing-masing mesin dibandingkan dengan mesin yang lama. Jadi yang pertama itu cara cari partial productivity rate-nya itu output dibagi dengan input. Jadi kalau kita cari existing mesinnya itu 0,50 untuk pada materials, mesin A 0,60 dan mesin B 0,50. Kalau laborsnya itu pada existing itu ada 2, mesin A ada 2,40 sama mesin B ada 1,75. Jadi kalau kita mendeskripsikannya itu, kalau kita bandingkan mesin A sama mesin yang lama, yaitu mesin A itu lebih produktivitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan mesin lama. Karena dua mesin itu kalau dibandingkan lebih tinggi mesin A. Terus kalau mesin B sama mesin lama itu kalau dibandingkan mesin B kurang efisien sama tidak seproduktif mesin yang lama, jadi lebih bagus kita menggantikannya dengan mesin A. Sekarang kita ke soal nomor 2B. Disuruh cari calculate the impact of each machine to the profit earned by Raksen Company and the total profit from all machine. Jadi disuruh cari profit dari
mesin A dibandingkan dengan mesin lama, terus mesin B dibandingkan dengan mesin lama. Terus cari profit dari semua mesin itu. Kalau mesin A dibandingkan mesin lama, profitnya itu bisa dapatkan sebesar 3.090.000. Kalau mesin B sama mesin lama itu profitnya malahan minus, jadi 325.000. Terus jadi kalau total profit dari mesin A sama mesin B itu didapatkan 2.765.000. Itu didapatkan dari 3.090.000 dikurang 325.000. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3A ini disuruh cari determine the units of each product that should be produced in order to maximize profit. Jadi kita disuruh cari unit dari tiap produk biar produksi ini maksimal, mendapatkan profit yang maksimal. Jadi what is the total contribution margin earned by the optimal mix? Anggap aja immune boost ini X sama mental growth ini Y. Jadi contribution margin equationnya mereka 1,6X ditambah 1,2Y. Terus internal constraint-nya equation 1 itu 1,6X ditambah 0,8Y sama dengan 640.000. Itu dari machine hours. Terus kemudian equation 2X tambah 2Y itu sama dengan 480.000. Itu dari direct labor hour. X sama dengan 400.000 itu maksimal, Y sama dengan 480.000 itu maksimal, X sama dengan 0 minimal, Y sama dengan 0 minimal. Jadi kalau kita hitung-hitung dari equation 1 sama equation 2 kita dihitung, kita bisa mendapatkan X sebesar 373,334 units, Y-nya itu 53,333 units. Jadi total contribution marginnya itu 1,6X ditambah 1,2Y. 1,6 dikali X-nya itu tadi 373,334. Terus ditambah 1,2 dikali 53.333. Totalnya itu dapat 661.334. Terus kemudian di bawah ada soal nomor 2 disuruh gambar grafik yang mendeskripsikan dari informasi yang kita dapat dari 1A. Saya tampilkan di slide aja. Terus kemudian kita lanjut ke soal nomor 4. Ke 4A dulu. Yang pertama itu disuruh cari calculate the EOQ. EOQ itu rumusnya itu akar dari 2 kali D kali PI kali C. Terus di soal ini D-nya itu 80.000 pounds, P-nya itu $15, C-nya itu 1,5. Kalau kita hitung totalnya EOQ kita dapat 1264,91. Terus yang B, calculate the carrying cost, ordering cost, sama total cost dari EOQ-nya. Cara cari carrying cost itu C kali Q bagi 2. Jadi C-nya itu 1,5, Q 1264,91 yang tadi kita cari. Terus bagi 2 dapatnya 948,68. Ordering cost-nya itu rumusnya P kali D bagi Q. P-nya itu 15, D-nya itu 80.000 dibagi Q itu 1264,91. Dapatnya 948,68 juga. Jadi total cost itu kita caranya itu dengan menambahkan carrying cost sama ordering cost. 948,68 ditambah 948,68 dapatnya 1897,37. Kemudian C, anggap aja dia soalnya itu anggap aja average rate of usage-nya itu 250 pounds per hari. Terus kita juga disuruh jika lead days-nya itu 7 hari. Ditanya itu reorder point. Jadi cara cari reorder point ini gampang dengan cara average usage dikali dengan lead time-nya. Average usage 250 pounds, terus lead time-nya 7 hari. Jadi 250 kali 7 dapatnya 1750 pounds. Itu untuk reorder point. Soal nomor D itu disuruh jelaskan perbedaan dari JIT, just in time, sama traditional inventory. Itu teori saya taruh di slide aja perbedaannya. Terus ke terakhir kita ke soal yang 4 tapi yang kedua.
Pertama sama aja, soalnya juga disuruh cari EOQ. Rumusnya tadi sama, akar dari 2 kali D kali P kali C. D-nya itu 35.000, P 30, C-nya itu 4. Jadi dapatkan EOQ itu 724,57. Terus yang B itu calculate the total cost by order quantity as EOQ. Sama kayak cara tadi, carrying cost-nya itu C kali Q bagi 2. Jadi 4 kali 724,57 dibagi 2 dapatnya 1449,14. Kemudian ordering cost-nya itu P kali D bagi Q. Caranya itu jadi angkanya itu 30 kali 35.000 dibagi 724,57. Dapatnya 1449,14. Terus total cost-nya itu ditambah dari carrying cost ditambah ordering cost. Totalnya jadi 289,28.